Kalau kemudian para pendukung Jokowi sekarang euforia gitu ya, kemudian merayakan seolah-olah ini adalah sebuah pencapaian luar biasa dari Jokowi yang akhirnya punya kerjaan sebagai Dewan Penasehat ekonomi global Bloomberg gitu ya. Ya mungkin mereka tidak paham bahwa pemilik Bloomberg itu adalah orang yang sangat pro dengan Israel dan memberikan dukungan donasi sampai lebih dari 2 triliun kepada Israel. Selamat malam semuanya. Hari ini banyak sekali para pendukung Jokowi yang mengirimi saya link berita terkait Jokowi yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Dan banyak dari mereka kemudian euforia merayakan ini sebagai sebuah kemenangan yang fenomenal. Ya, saya terus terang nggak ngerti kenapa mereka nampak euforia dan merayakan berita ini gitu, karena ya bagi mereka mungkin ini sebuah pertanda bahwa dunia internasional itu percaya kepada Jokowi sehingga isu ijazah palsu itu jadi nggak ada artinya. Ada juga orang yang berpikir seperti itu gitu, dan kemudian mention saya bahwa ini bukti bahwa Bloomberg aja percaya kepada Jokowi, ngapain kita masih bahas soal ijazah palsunya. Ya bagi saya sebagai sebuah isu ijazah palsu itu ya tinggal ditunjukin dan diselesaikan saja gitu. Dan seharusnya sejak awal itu bisa diselesaikan oleh Jokowi. Bukan berlarut-larut seperti sekarang ini. Yang menjadi masalah kan Jokowinya sendiri. Tidak mau menunjukkan. Itu kan titik permasalahannya. Tapi kalau ini mau dikait-kaitkan dengan ijazah palsu gitu ya, antara Dewan Penasehat Bloomberg dengan ijazah palsu, maka saya sangat yakin bahwa kalau nantinya terbukti bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli tapi palsu gitu ya, atau palsu sekalian, atau ya sebenarnya Pak Jokowi punya ijazah dan kemudian bikin cloningannya, misalkan itu bisa disebut sebagai ijazah asli tapi palsu, itu akan membuat Bloomberg akan berpikir 2 kali untuk mempertahankan Jokowi sebagai Dewan Penasehat. Ngapain? Kalau ijazah aja di cloning. Dan itu justru akan membuat Jokowi jadi lebih tersakiti gitu, karena sudah diangkat diberhentikan. Mending nggak usah sekalian sejak awal gitu kan. Itu kalau mau dikait-kaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Dan buat teman-teman yang kemudian menantang saya untuk ngebahas soal pencapaian yang fenomenal, ya seolah-olah ini adalah sebuah sebuah kebebasan berpikir seorang Jokowi yang bisa memberikan perubahan-perubahan kepada negara-negara dan dunia gitu ya, seolah-olah ningkat levelnya gitu dari presiden menjadi Dewan Penasehat Bloomberg. Nggak jadi sekjen PBB ya, udah batal ya. Ya oke, mari kita bahas gitu, karena saya juga awalnya penasaran kenapa Jokowi tiba-tiba jadi Dewan Penasehat Bloomberg gitu, karena seingat saya gitu, sebagai orang yang sering baca berita, saya baru mendengar istilah ini. Dan setahu saya di Indonesia ini gitu ya, belum pernah ada tokoh Indonesia yang menjadi Dewan Penasehat Bloomberg. Baru Jokowi gitu. Dan ketika para pendukung Jokowi begitu merayakan, euforia, seolah-olah ini adalah pencapaian luar biasa sebagai orang pertama Indonesia yang menjadi Dewan Penasehat Bloomberg gitu ya. Saya terus terang jadi curiga, ini ada yang salah gitu. Karena ya kok bisa Jokowi gitu? Karena kalau soal ekonomi, pakar ekonom di Indonesia ada banyak gitu. Salah satu yang paling harusnya diperhitungkan adalah Sri Mulyani gitu, karena pengalamannya udah sangat jauh sekali lebih baik dibandingkan Jokowi. Jokowi masih belum jadi presiden, Sri Mulyani udah jadi Menteri Keuangan, udah kerja di IMF, pernah kerja di World Bank. Jadi urusan ekonomi mestinya ya Sri Mulyani lebih diperhitungkan kalau mewakili Indonesia, bukan Jokowi. Disinilah letak keanehannya gitu. Kok bisa Jokowi? Kenapa bukan Ibu Sri Mulyani? Dan setelah saya coba baca berita itu gitu ya, saya kemudian cari tahu terkait Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy ini, ternyata Dewan Penasehat Global ini memang baru saja dibentuk bulan April 2025 atau tahun ini, dan memang ya sebelumnya tidak pernah ada. Jadi memang baru ini gitu, dan wajar kalau Sri Mulyani nggak dipilih atau tidak pernah ditunjuk sebagai Dewan Penasehat gitu, karena ya baru. Tapi tetap aja, kalaupun ini baru gitu ya, kalaupun baru dibentuk, kenapa Jokowi? Kenapa bukan Sri Mulyani? Ini kan masalahnya.
Harusnya Sri Mulyani dong sebagai orang yang lebih berpengalaman dan lebih paham soal ekonomi global dan sejenisnya. Tapi ya oke, gitu ya. Mungkin karena Pak Jokowi mantan presiden yang terbaru dari Indonesia, baru selesai gitu ya, dan kemudian nampak tidak punya kesibukan, nggak jadi ketum partai, nggak jadi sekjen PBB, udah nggak jadi kan, batal ya. Gimana caranya jadi sekjen PBB kalau pidato di PBB aja nggak pernah? Jadi Pak Jokowi kelihatan tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini gitu. Jadi ya makanya dikasih kerjaan lah sama Bloomberg. Ya lumayan gitu ya. Ada kerjaan akhirnya gitu ya. Daripada enggak gitu kan, mau ngapain. Masa cuma mikirin Gibran tiap hari. Gibran 2 periode gitu. Ya tapi sampai di sini saya juga kemudian jadi mikir ini kayaknya masih ada yang janggal gitu. Karena ternyata kalau saya perhatikan gitu ya, berita ini kan seperti adu nyaring dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB tahun ini gitu. Karena momentum penunjukan Jokowi oleh Bloomberg sebagai Dewan Penasehat itu sangat bertepatan gitu di minggu yang sama. Sehingga beritanya hari ini tuh kan jadi kayak coba diimbangi gitu. Dan pidato Pak Prabowo di PBB kan dia mendukung Palestina, dan kemudian ini adalah pernyataan pertama kalinya dari Indonesia sebagai sebuah negara dalam sidang PBB untuk menyampaikan dukungan kepada Palestina merdeka. Dan ya selama 10 tahun ini absen, tidak pernah ada pernyataan apa-apa dari Presiden Indonesia. Hari ini baru ada pernyataan dari Pak Prabowo. Dan saya kok jadi curiga, kenapa momentumnya itu pas bertepatan sekali gitu. Di satu sisi Pak Prabowo untuk pertama kalinya setelah 10 tahun Indonesia secara resmi di forum PBB menyatakan dukungan kepada Palestina. Di sisi lain Jokowi yang selama ini diam, yang selama 10 tahun nggak pernah pidato di PBB dan kemudian tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi di sidang tahunan PBB kepada Israel gitu ya. Tiba-tiba dia menjadi Dewan Penasehat Bloomberg. Ini kan benar-benar seperti sebuah kebetulan yang bertolak belakang gitu, seperti sebuah pasangan gitu. Yang Presiden Indonesia baru berhadap-hadapan dengan Israel, berani menyampaikan dukungan kepada Palestina. Presiden yang lama atau mantan presidennya tidak pernah menyampaikan dukungan kepada Palestina di sidang tahunan PBB, tidak pernah berani berhadap-hadapan dengan Israel. Ini kan seperti dua sisi yang sangat bertolak belakang gitu, antara presiden baru dengan presiden yang lama. Jadi apakah ini ada kaitannya gitu? Saya kok beranggapan ya, meskipun ini terlalu jauh sebagai sebuah teori konspirasi atau pengalihan isu, ini terlalu jauh, tapi tetap saja saya ingin ceritakan bahwa Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg ini, dia sangat pro dengan Israel gitu. Dia berkali-kali melakukan donasi kepada Israel, kepada Palang Merahnya, beli ambulan, alat medis untuk tujuan efek dari konflik di jalur Gaza. Dia donasi dan dia datang langsung ke Gaza untuk menyampaikan dukungan kepada Israel. Dia terbang langsung tuh di situ dan menyampaikan dukungan sebesar 88 juta dolar. Ini untuk kebutuhan Palang Merahnya di Israel, untuk kebutuhan medis dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu dia juga pernah memberikan donasi sebesar 27 juta dolar dan 28 juta dolar untuk mendukung kota-kota di Israel yang terdampak konflik atau terdampak serangan. Jadi 88 juta, 27 juta, dan 28 juta ini adalah data-data yang terbaca di media, ada laporannya. Dan kalau ditotal, dirupiahkan secara total itu mencapai 2,2 triliun rupiah donasi pemilik atau pendiri Bloomberg, ya ini Michael Bloomberg, ke Israel. 2,2 triliun rupiah. Jadi terus terang ini jadi seperti ada benang merahnya gitu. Karena momentumnya pas, bertepatan sekali gitu ya. Prabowo berhadapan dengan Israel di sidang tahunan PBB, dan kemudian pendukung Israel lewat Bloomberg itu kemudian memberikan panggung kepada Jokowi untuk menjadi Dewan Penasehat Ekonomi Global.
kebetulan sekali. Jadi kan seolah-olah ini Michael Bloomberg ngelihat Indonesia udah berubah gitu ya. Indonesia punya pemimpin baru yang berani berhadapan-hadapan dan mengkritik Israel, dan kemudian setelah itu ada presiden sebelumnya yang selama 10 tahun tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi di sidang PBB untuk berhadapan-hadapan dengan Israel, dan itu adalah Jokowi. Jadi seperti kayak ya udahlah, kasih apresiasi sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg. Jadi ini seperti sebuah skenario atau kebetulan yang sangat terencana sekali gitu. Jadi ya kalau kita melihat dari sisi kebetulannya, ya seperti itu gitu, seperti sangat terencana. Nah, kalau kemudian para pendukung Jokowi sekarang euforia gitu ya, kemudian merayakan seolah-olah ini adalah sebuah pencapaian luar biasa dari Jokowi yang akhirnya punya kerjaan sebagai Dewan Penasehat Ekonomi Global Bloomberg gitu ya. Ya mungkin mereka tidak paham bahwa pemilik Bloomberg itu adalah orang yang sangat pro dengan Israel dan memberikan dukungan, donasi sampai lebih dari 2 triliun kepada Israel, kepada medis dan kota-kota yang ada di Israel. Jadi saya kembali lagi teringat dengan video yang saya buat sebelumnya terkait Jokowi yang tidak pernah hadir di PBB, terkait Piala Dunia U17 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan kemudian ditolak oleh Ganjar, dan Jokowi melihat tidak suka dengan penolakan Ganjar gitu ya, seperti sangat pro sekali dengan Israel gitu kan. Seperti menerima saja Israel kalau datang ke Indonesia dan diakui sebagai sebuah negara gitu. Ini jadi sebuah kebetulan yang berturut-turut gitu. Ada banyak faktornya, ada banyak cerita di balik kenyataan hari ini yang kemudian tidak disadari oleh banyak orang. Jadi kalau para pendukung Jokowi mau euforia silahkan gitu ya. Ya kita berharap misalkan kehadiran Jokowi di Dewan Penasehat Bloomberg bisa mengubah pandangan pendiri Bloomberg untuk tidak donasi kepada Israel, donasinya kepada Palestina aja misalkan gitu ya. Misalkan gitu ya. Ya kalau bisa. Gitu. Tapi dari sisi kemungkinan itu 0,0001%. Ya karena Dewan Penasehat masa mengubah pendirinya, pemiliknya aja kan nggak mungkin gitu. Tapi ya justru yang lebih memungkinkan adalah ini sebuah pertunjukan untuk mengumpulkan orang-orang yang memang selama ini pro atau sejalan dengan pandangan atau pemikiran pendiri Michael Bloomberg gitu. Ya mungkin Michael Bloomberg melihat bahwa Jokowi ya memang pro dengan Israel, sesuai dengan visinya, sesuai dengan pandangannya. Dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, misalkan tidak pernah hadir di sidang tahunan PBB, tidak menolak Israel secara keras ketika ikut berlaga di Piala Dunia U17. Itu kan ya sebuah sikap yang jelas sekali dari seorang Jokowi dan kita semua sama-sama pahami. Tapi sebagian dari kita kemudian tutup mata seolah-olah itu hanya soal sepak bola. Padahal ini soal Israel dan serangan-serangan yang selama bertahun-tahun itu sudah menewaskan ratusan ribu orang. Jadi itulah soal Jokowi dan Bloomberg. Saya nggak ngerti itu tujuannya kemana. Ya harapan kita bisa mengubah sudut pandangnya. Tapi kenyataannya sepertinya ya itu lebih kepada menerima orang yang memang satu visi, satu misi dengan Michael Bloomberg. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.